sudah saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa untuk This call is now being recorded. Ya, bahwa untuk sistem kendali diskrit dan sistem kendali kontinu itu ada sedikit perbedaan, bahwa pada sistem kendali diskrit kita itu sebenarnya melakukan pencacahan dan itu di dalam domain Z, sementara kalau dalam sistem kendali kontinu itu kita tidak melakukan pencacahan dan itu di dalam domain S. Nah, kenapa kita akan lihat bagaimana prinsip pole di dalam sistem kendali kontinu maupun di dalam sistem kendali diskrit. Jadi baik sistem kendali kontinu dan sistem kendali diskrit itu ada istilah zero dan pole, ya, istilah zero dan pole, dan itu terkait dengan penyebut, ya, terkait dengan penyebut pada saat kita melakukan analisis letak pole, ya. Ini kenapa nggak muncul, ya? Sudah muncul share-nya belum, ya? Karena kebetulan saya pakai dua device, jadi saya juga bisa ngecek apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum. Belum terlihat, Pak. Belum kelihatan, ya? Ini udah mulai, ini agak slow respon atau kenapa. Ya, jadi untuk untuk sistem, ya, tadi kan pertanyaannya bisa dilihat di sini. Untuk pengaruh posisi pole, ya, pengaruh posisi pole yang letaknya A di antara 0 dan 1, B di atas 1, C negatif, dan D memiliki komponen imajiner. Ya, jadi kita bisa lihat, ya, untuk sistem kendali diskrit itu beda dengan sistem kendali kontinu, dalam pengertian bahwa pada sistem kendali diskrit itu letak pole yang stabil adalah kalau dia berada di dalam lingkaran dengan jari-jari satu. Sementara kalau dalam sistem kendali kontinu, sistem yang stabil itu letaknya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini kita lihat terkait dengan definisi dari S dan Z itu sendiri. S itu adalah sama dengan J omega atau J dikali 2 PF, itu yang digunakan dalam sistem kendali kontinu, sehingga kalau misalkan mau nilainya konvergen, itu nilainya harus negatif. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat, S itu kan sama dengan J omega, kalau misalkan E pangkat sesuatu, itu kalau misalkan mau stabil atau menuju nilai tertentu, itu harus E pangkat negatif sesuatu. Jadi J omeganya itu harus negatif, berarti harus di sebelah kiri sumbu imajiner. Sementara kalau misalkan ini responnya udah slow lagi. Oke, kalau misalkan terkait dengan terkait dengan posisi zero atau pole pada domain Z, ya, yang kita lihat di sini bahwa untuk posisi pole pada domain Z itu berada di bawah di dalam lingkaran dengan jari-jari satu. Kenapa? Karena Z itu sama dengan E pangkat J omega. Jadi ingat, S itu sama dengan J omega, sementara Z itu adalah E pangkat J omega. Ya, jadi tentu saja kalau misalkan dalam bentuk pengertiannya, E pangkat J omega menggunakan teorema Euler itu adalah cos omega tambah I sin omega. Artinya dia adalah bersamaan lingkaran. Untuk membuat nilainya stabil, dia harus berada di bawah 1. Ya. Jadi, kita lihat mungkin bisa karena ini agak benar-benar slow respon banget. Ini saya close dulu, saya up lagi. Ya, mudah-mudahan lebih. Masih slow respon ternyata. Mungkin kita lihat lagi. Ya, nanti bisa sekalian di ini sih,
tahu kenapa ini banyak error hari ini. Oke, mungkin bisa sekalian dilihat di yang saya share di LMS, jadi saya tidak perlu terlalu membagi layar. Ini kayaknya ada sedikit banyak masalah. Ya, jadi kita bisa lihat di sini untuk untuk pengaruh posisi pol. Untuk pengaruh posisi pol, kalau antara 0 dan 1 dia akan stabil, dan semakin mendekati 0 itu sistem semakin cepat responnya. Sementara kalau di atas 1, ya, kalau di atas 1 itu sistem tidak stabil. Kenapa? Karena dia E pangkat J omega-nya itu positif. Ya, E pangkat J omega-nya itu positif, sehingga nilainya itu dia semakin besar atau semakin divergent. Ya. Sementara kalau nilainya itu adalah negatif, dia sistemnya akan berosilasi. Ya, berosilasi, jadi kadang naik, kadang turun ya untuk sistemnya. Dan untuk sistem yang memiliki komponen imajiner itu juga akan berosilasi dan bisa jadi tidak stabil kalau komponen imajinernya itu berada di atas nilai 1. Jadi itu adalah pengaruh letak posisi pol pada kestabilan sistem. Ya, itu untuk nomor 3. Sekarang kita lihat untuk nomor 4, cari transformasi Z dari Xn sama dengan 0,25 pangkat N UN-3 ya. Ya, kita bisa lihat ya untuk ini, jadi Anda bisa, karena ini sharing screen-nya juga kayaknya lagi slow respon banget, Anda bisa buka file yang ada di LMS sekaligus, jadi bisa langsung dilihat di situ. Jadi kita bisa lihat untuk tabel Laplace ya, untuk tabel Laplace itu ada sifat. Yang pertama adalah kalau misalkan ada delay, misalkan dalam kasus ini adalah UN min M, maka transformasi Z-nya adalah Z pangkat min M dikali XZ. Ya, Z pangkat min M dikali XZ. Itu untuk sifat yang pertama. Jadi misalkan N min 100, berarti nanti transformasi Z-nya adalah Z pangkat min 100 dikali XZ. XZ itu sendiri adalah transformasi Z dari UN-nya itu sendiri. Jadi kalau UN-nya fungsinya beda, yaitu nanti kita lakukan transformasi Z untuk UN yang fungsinya beda. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah mengalihkan dengan Z pangkat min delay. Min 100, min 1.000.000, min 5, berarti ya Z pangkat min 5, min sekian, dan min sekian. Lalu kita lihat itu adalah untuk transformasi Z pada bagian delay-nya. Lalu kita lihat di sini, itu ada juga transformasi Z untuk 0,25 pangkat N. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk transformasi Z yang paling simple, karena untuk sesuai tabelnya, kalau misalkan transformasi Z dari 0,25 pangkat N, itu bentuknya adalah 1/1 min AZ pangkat min 1, atau langsung saja Z per Z min A, karena atasnya dikalikan Z, bawahnya dikalikan Z, sehingga atasnya itu adalah Z, yang bawahnya adalah 1 kali Z itu adalah 1, AZ pangkat min 1 kali Z adalah A. Jadi kalau misalkan A-nya di sini adalah 0,25, itu kita langsung saja masukkan Z per Z min 0,25. Kalau misalkan A-nya adalah 0,1, berarti Z per Z min 1. Kalau A-nya adalah 0,3, berarti Z per Z min 0,3. Nah, kalau misalkan A-nya itu lebih dari 1, berarti ya sesuai dengan nilainya. Misalkan 5, A-nya berarti Z per Z min 5. Nah, berarti itu adalah XZ-nya atau transformasi Z dari 0,25 pangkat N. Nah, itu kita kalikan dengan hasil transformasi Z untuk delay-nya. Jadi kita meninjaunya dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian delay, yaitu min 3, dan yang kedua adalah bagian 0,25 pangkat N. Nah, itu kita langsung gabungkan, kita langsung kalikan, itu adalah Z pangkat min 3,
dikali Z per Z min 0,25, itu hasilnya adalah Z pangkat min 2 per Z min 0,25. Yaitu adalah transformasi Z dari domain N. Jadi kalau misalkan ditanya N itu apa? N itu adalah pencacahan. Pencacahan ke-1, pencacahan kedua, pencacahan ketiga, dan seterusnya. Ambil data ke-1 itu U1, ngambil data kedua itu U2. Itu kaitannya nanti dengan sampling sih. Kita samplingnya setiap berapa waktu sekali. Kalau misalkan samplingnya itu adalah tiap 1 detik sekali, berarti U1 itu adalah terjadi pada detik ke-1, U2 itu adalah terjadi pada detik kedua, U3 pada detik ketiga. Tapi kalau misalkan samplingnya setengah detik sekali, berarti U1 itu adalah detik ke setengah, U2 itu adalah detik ke-1, U3 detik ke-1 setengah, U4 detik kedua. Jadi itu memang semua tergantung dengan waktu samplingnya. Tapi karena kita sekarang mengkonversi dari apa yang sudah disampling, kita tidak lagi terlalu memperdulikan domain waktunya di sini ya, karena ya kita udah terima nilai yang sudah tersamplingnya. Oke, itu untuk nomor 4A. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, langsung saja tanyakan, bisa ya langsung tanya aja sih. Tapi saya rasa udah cukup jelas. Tapi nanti pada waktu ujian itu bisa jadi saya nanyanya untuk fungsi yang lain ya. Jadi Anda memang harus sudah benar-benar sering lihat tabel. Fungsi yang lain itu ada banyak, bisa jadi memang pasti menggunakan fungsi delay, tetapi fungsinya bukan 0,25 pangkat n, tetapi ya ada fungsi lain, misalkan ada fungsi sinus, nggak tahu juga di situ. Oke, nah itu untuk 4A. Untuk 4B, cari transformasi Z dari XMT sama dengan E pangkat min 7T cos n omega T ya. Ini kayaknya udah cukup responsif. Nggak tahu sih, ini masih kadang-kadang lambat. Ya, oke. Ya, kita ngelihat ya, ini sebenarnya juga sama ya, sama dengan lihat tabel. Di tabel itu ada ya, tabel untuk E pangkat min AN cos AN. Ya, ini kebetulan saya masukin aja omeganya 7 biar gampang. Jadi E pangkat min AS cos AN itu sama dengan apa? Itu benar-benar langsung lihat di tabel ya. Jadi apa namanya, E pangkat min 7N cos 7N. Jadi kita lihat ini sesuai dengan tabel, itu ZE pangkat min A dan kurung ZE pangkat A min cos A per Z kuadrat dikurangi 2ZE pangkat min A cos A tambah E pangkat min 2A. Jadi kita tinggal masukkan saja A-nya itu adalah nilai 7. Ini sangat simpel. Jadi memang benar-benar apa namanya ya, kita tinggal menyesuaikan dengan apa yang ada di tabel. Jadi memang ya kita harus sering-sering lihat tabel, lihat-lihat mana yang bentuknya paling mirip dengan bentuk yang ditanyakan. Oke, lalu untuk nomor 5 ya, saya rasa ini juga sudah cukup jelas. Untuk nomor 5 itu sendiri adalah cari transformasi invers balik dari bentuk yang A sama B. Bentuk yang A harusnya sudah sangat familiar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini sama dengan sistem kendali kontinu. Kita mencari koefisien A sama B, atau ABC kalau misalkan. Yang B memang masih hal yang baru, jadi memang butuh penjelasan yang lebih dalam untuk yang terkait nomor B. Oke, yang nomor A kita lihat. Itu 1 per 1 min 9Z pangkat min 1 ditambah 20Z pangkat min 2. Itu atas dan bawah dikalikan Z kuadrat. Jadi hasilnya adalah Z kuadrat per Z kuadrat min 9Z tambah 20. Ini bukan 20Z ya, ini 20 saja. Ini agak apa? Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal uraikan aja. Z kuadrat per Z min 4 dikalikan Z min 5. Jadi ini angkanya memang sudah seperti ini. Lalu untuk menghilangkan unsur kuadratnya di sini, kita bagi semuanya dengan Z. Ya, jadi ini XZ per Z itu sama dengan Z per Z min 4 dikali Z min 5. Nah itu berarti sama dengan A per Z min 4 tambah B per Z min 5. Ya, itu berarti untuk A, ya semuanya kan semuanya itu kan dikalikan dengan
ini ya, dengan Z min 4. Ya. Berarti yang A itu adalah Z per Z min 5. Kita masukkan Z-nya sama dengan 4. Ya, 4 per 4 min 5 sama dengan min 4. Yaitu untuk yang A. Jadi A sama dengan min 4. Sementara yang B itu adalah Z per Z min 4. Kita masukkan Z-nya sama dengan 5. Kita dapatkan B-nya itu sama dengan 5. Sehingga XZ per Z itu sama dengan 5 per Z min 5 min 4 per Z min 4. Nah, itu adalah XZ per Z ya, bukan XZ-nya. Jadi XZ-nya itu sendiri itu adalah 5Z per Z min 5 dikurangi 4Z per Z min 4. Nah, kita menggunakan tabel transformasi Z balik, atau bagaimana cara kita mengubah dari domain Z ke dalam domain waktu, atau domain domain sampling ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kalau samplingnya 1 detik ya kita masukkan aja T-nya 1 detik ya, itu bisa dihitung seperti itu. Jadi inverse dari Z per Z min E pangkat min AT itu sama dengan E pangkat min AT. Nah, berarti apa? Berarti inverse dari Z per Z dikurangi sesuatu, itu adalah sesuatu itu sendiri dipangkatkan dengan T, kalau misalkan mau diubah ke waktunya langsung, atau kalau misalkan dalam N, itu bisa jadi dipangkatkan N atau dipangkatkan K. Tergantung kita mau melihat definisi samplingnya itu dalam domain N atau K. Jadi intinya adalah sesuatu yang dipangkatkan dengan nilai samplingnya, sampling keberapanya. Nah, kita lihat di sini, kita kita pakai K aja. Jadi jangan bingung, kadang-kadang K atau kadang-kadang N. Itu sama aja. Itu menunjukkan sampling keberapa. Jadi untuk inverse dari Z per Z min A itu sama dengan A pangkat K. Ya, untuk bentuk ini. Jadi kita bisa lihat untuk 5Z per Z min 5 itu kan A-nya 5, berarti informasi inverse baliknya itu adalah 5 pangkat K. Tapi kita lihat di sini ada koefisien ada koefisien 5. Ya, berarti itu dikalikan 5 juga. Jadi di sini 5Z per Z min 5, untuk Z per Z min 5, transformasi inverse balik Z-nya itu adalah 5 pangkat K, tapi karena di sini ada 5, kita kalikan semua dengan 5, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 5 pangkat K. Jadi nanti kalau disuruh ngeplot, tinggal ditulis aja, kalau K sama dengan 1, berarti 5 kali 5, itu berarti 25, K2, K-nya sama dengan 2, 5 kali 25, 125, K-nya 3, 5 kali 125, 625, dan seterusnya. Atau ini di sini bisa aja sebutkan 5 dikali K tambah 1. Oke, untuk 4Z per Z min 4 itu juga sama. Ya. 4Z per Z min 4 itu juga sama, itu adalah 4 dikali 4 pangkat K, ya, sehingga XK-nya itu sendiri itu sama dengan 5 dikali 5 pangkat K dikurangi 4 dikali 4 pangkat K. Oke, ada pertanyaan? Langsung aja. Ya, ini terkait bagaimana cara mengubah dari domain Z ke domain waktu atau domain sampling. Di sini K itu bukan waktu, tapi nilai sampling keberapa. Yang ada hubungannya dengan waktu kalau kita sambungan dengan waktu sampling. Oke ya, saya rasa ini sebenarnya masih reverse ke bentuk bentuk ini nih ke bentuk yang sudah familiar. Oke, nah sekarang ini yang mungkin masih baru ya, transformasi inverse balik dari 2Z pangkat min 1 min 4Z per 3Z pangkat min 3 tambah 4Z pangkat min 2 tambah 5Z pangkat min 1 tambah 4Z. Kita menggunakan long division. Long division itu apa? Mungkin kita lihat ini dulu ya. Ini contoh long division ya. Ini bagaimana cara kita membagi 3 min Z pangkat min 1 dengan 1 min 2Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2. Nah, seringkali kita menemukan fungsi ini di saat kita mau melakukan pembagian fungsi dan kita nggak bisa menyederhanakan penyebutnya.
Kita nggak bisa sederhanakan penyebutnya jadi apa dan apa, sehingga ya udah kita bagi aja langsung. Ya. Karena penyebutnya susah untuk disederhanakan. Pertanyaannya adalah gimana cara kita baginya? Oke. Jadi kita lihat dari sini dulu ya, mungkin ini di highlight ya. 3 min Z pangkat min 1 dibagi 1 min 2Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2. Oke, berarti kita ngeliat dulu. Ya, jadi ingat ya, pertama kali yang kita lakukan adalah mengurutkan. Ya, mengurutkan apa namanya, dari yang pangkatnya terbesar sampai pangkatnya terkecil. Jadi nanti kalau urutannya ternyata di soal dibalik dari min 5 dulu, itu diurutin jadi ke belakang. Ya. Jadi misalkan di sini, ini kan di soal ini saya sengaja ngurutinnya dari yang pangkatnya paling kecil dulu. Min 3 kan paling kecil, terus malah ke pangkat terbesar. Nanti di dalam apa namanya ujian, itu semuanya diurutin dibalik ya. Jadi ini 4Z-nya di depan, 2Z pangkat min 1-nya di belakang. Kalau yang di sini udah disesuaikan. Jadi yang di depan itu adalah yang pangkatnya terbesar, yaitu pangkat 0 kan, 3 itu kan 3Z pangkat 0, lalu paling kecil, paling kecil, paling kecil. Ini juga sama, ini adalah 1Z pangkat 0 sebenarnya, lalu ini min 2Z pangkat min 1, tambah Z pangkat min 2. Nah ini 3 min Z min 1 pangkat min 1 dibagi 1 min 2Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2. Kita masukkan angka 3 dulu. Kenapa kita masukkan angka 3? Karena kita ingin menghilangkan nilai 3 di sini. Ya. Kita ingin menghilangkan nilai 3 di sini. Sehingga ini 3, untuk menghilangkan nilai 3 di sini, kita harus kalikan dengan 3 di sini. Jadi kita masukkan angka 3 di sini. Tapi kita harus konsisten ketika kita mau menghilangkan ini di sini, dan kita bagi nilainya hasilnya 3 di sini, ini semua juga harus dikalikan. Jadi 3 kali 1 itu sama dengan 3, 3 kali min 2Z pangkat min 1 adalah min 6Z pangkat min 1, 3 kali Z pangkat min 2 adalah 3Z pangkat min 2. Jadi ini pertama kita bagi, kita mau menghilangkan 3-nya, jadi kita masukkan angka 3, lalu kita kalikan dengan semuanya, ini ketemu hasilnya ini. Ini nanti kita kurangin. Nah, kita kurangin, 3 dikurangi 3 itu adalah 0, min Z pangkat min 1 dikurangi min 6Z pangkat min 1 adalah 5Z pangkat min 1, dan ini 0Z pangkat min 2 dikurangi 3Z pangkat min 2 adalah min 3Z pangkat min 2. Ya, ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, 0Z pangkat min 3, karena di sini memang kita nggak ada min 3-nya. Oke, jadi ini kedua ketemu 5Z pangkat min 1 dikurangi 3Z pangkat min 2. Ya, kita mau bagi dengan ini lagi, ya, dengan 1 min 2Z pangkat min 1 ditambah Z pangkat min 2. Kita mau menghilangkan koefisien berikutnya, yaitu 5Z pangkat min 1. Ya, 5Z pangkat min 1, karena apa? Karena apa ya? Ya karena memang kita mau menghilangkan satu persatu koefisien yang paling besar. Karena kan kalau koefisien yang paling besar, dia pengaruhnya paling signifikan. Jadi di sini kita masukkan 5Z pangkat min 1. Kenapa? Karena mau menghilangkan 5Z pangkat min 1 yang ini. Jadi ini plus ya, kita harus perhatikan tanda baca. Plus 5Z pangkat min 1 dikali 1, ini adalah 5Z pangkat min 1. 5Z pangkat min 1 dikali 2Z pangkat min 1 adalah min 10Z pangkat min 2. Lalu 5Z pangkat min 1 dikali Z pangkat min 2 adalah 5Z pangkat min 3. Ini dikurangi, lalu kita hasilnya ini adalah 5Z pangkat min 1 dikurangi 5Z pangkat min 1, 0. Min 3Z pangkat min 2 dikurangi min 10Z pangkat min 2 adalah 7Z pangkat min 2. 0Z pangkat min 3 dikurangi 5Z pangkat min 3 adalah min 5Z pangkat min 3, di sini adalah 0Z pangkat min 4. Lalu kita bagi lagi, ini semua 1, nah, ini ketemu 7Z pangkat min 2. Ini 7Z pangkat min 2. Lalu setelah itu kita kalikan lagi, ini 7Z pangkat min 2 kali 1 adalah 7Z pangkat min 2.
7Z pangkat min 2 kali min 2Z pangkat min 1 adalah min 14Z pangkat min 3. 7Z pangkat min 2 dikali Z pangkat min 2 adalah 7Z pangkat min 4. Kita kurangi lagi. Dan ini udah 0 hasilnya. Min 5Z pangkat min 3 dikurangi min 14Z pangkat min 3, 9Z pangkat min 3, dan seterusnya. Kita bagi lagi, nanti ketemu 9Z pangkat min 3, jadi kita kalikan lagi, ini 9Z pangkat min 3, min 18Z pangkat min 4, tambah seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Dengan menggunakan long division ini memang nggak ada habisnya bisa jadi. Ya. Artinya bisa jadi kita nambahin terus-menerus. Ini memang nggak apa-apa. Jadi nanti dibuat aturan kalau nanti di ujian itu pakai long division, itu kita menggunakan berapa angka di sini. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya adalah yang ini, yang 3 ditambah 5Z pangkat min 1, tambah 7Z pangkat min 2, tambah 9Z pangkat min 3, dan seterusnya. Kalau dalam domain waktu, itu nanti hasilnya adalah 3D, DT atau DN, terserah. Lalu 5D, N min 1, tambah 7D, N min 2, tambah 9D, N min 3. Nah, itu seperti itu untuk long division. Nah, ini kita melihat, ini jadi penjelasan awal dulu. Nah, sekarang kita lihat kalau soalnya ini ya, untuk yang 5B, long divisionnya seperti apa. Ya, ini ya, jadi ini 4Z min 2Z pangkat min 1. Ya. Nah, kita ngelihat untuk 4Z min 2Z pangkat min 1, ya, itu dibagi dengan 4Z tambah 5Z pangkat min 1, tambah 4Z pangkat min 2, tambah 3Z pangkat min 3. Ini sama seperti tadi ya. Jadi pertama-tama ini sama dengan 1. Ya. Jadi ini 1, ini kali ini 4Z tambah 5Z pangkat min 1, tambah 4Z pangkat min 2, tambah 3Z pangkat min 3. Terus dikurangi. Ya. Jadi kan ini 4Z dikurangi 4Z itu 0, min 2Z pangkat min 1 dikurangi 5Z pangkat min 1 adalah min 7Z pangkat min 1. Ini 0 dikurangi 4Z pangkat min 2 adalah min 4Z pangkat min 2. 0 dikurangi 3Z pangkat min 3 adalah min 3Z pangkat min 3. Ya udah, kita bagi lagi aja. Ini min 7Z pangkat min 1 dibagi 4Z. Ya. Itu hasilnya adalah min 7 per 4Z pangkat min 2. Ya. Ini lalu dikalikan ke semuanya. Ya. Min 7 per 4Z pangkat min 2 dikalikan ini. Jadi min 7 per 4Z pangkat min 2 dikalikan 4Z itu adalah min 7Z pangkat min 1, dikalikan 5Z pangkat min 1 adalah min 35 per 4Z pangkat min 3, dikalikan 4Z pangkat min 2 adalah min 7Z pangkat min 4, dan dikalikan 3Z pangkat min 3 adalah min 21 per 4Z pangkat min 5. Ini kita kurangi lagi, nanti ketemu adalah ini min 4Z pangkat min 2, tambah 23 per 4Z pangkat min 3, tambah 7Z pangkat min 4, tambah 21 per 4Z pangkat min 5. Kita bagi lagi ke sini, ya. Ini min 4Z pangkat min 2 dibagi 4Z, ketemunya min Z pangkat min 3. Kita kalikan lagi, ketemu min 4Z pangkat min 2, min 5Z pangkat min 4, min 4Z pangkat min 5, min 3Z pangkat min 6. Kita kurangin lagi, ini 0 hasilnya, terus lagi 23 per 4Z pangkat min 3 dikurangi 0 hasilnya ini. Lalu ini ada plus 12Z pangkat min 4, tambah 37 per 4Z pangkat min 5, tengah 3Z pangkat min 6. Ini kita bagi lagi, nanti ketemu adalah hasilnya adalah min 23 per 16Z pangkat min 4. Oke, ini udah ada 4 ya, kita nggak usah kalikan lagi di sini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 1 min 7 per 4Z pangkat min 2, min Z pangkat min 3, min 23 per 16 Z pangkat min 4. Yang kalau misalkan dikonversi ke dalam domain waktu, ini adalah direct T, ya ini tinggal samain aja, ini direct T karena dikali 1, min 7 per 4 T min 2, jadi Z pangkat min 2 itu adalah ekivalen dengan T min 2, kalau kita langsung masuk ke waktu. Z pangkat min 3 itu adalah min T min 3, dan 23 per 16 itu adalah T min 4. Oh, ini ada yang kurang ya, sorry. Ini ada yang kurang, harusnya saya tambahin direct semua. Jadi ini ada directnya di sini. Saya tulis di sini bisa nggak ya?
nggak bisa saya tulis. Jadi di sini ada daerahnya ya, ada lambang ininya. Jadi nanti di sini direct T min 7/4 direct T min 2, ini tambahin direct di sini, lambangnya kayak delta ini. Nanti kita tambahin direct di sini. Tambahin direct di sini. Jadi min direct T min 3, min 2/3 23/16 direct T min 4. Ya, untuk yang nomor 5 ada pertanyaan. Ya, ini mungkin baru, jadi bisa jadi masih sedikit bingung ya. Tapi saran saya ini diurutkan dari yang pangkatnya terbesar dulu. Terus kita ini 4Z min 2Z pangkat min 1, 4Z bagi 4Z itu 1. Jadi untuk pertama kali kita bagi dengan yang ini dulu, tapi setelah itu semuanya dikalikan lalu dikurangkan. Yang dicari itu biasanya 4 angka pertama dulu aja. Karena ini bisa nggak selesai-selesai kalau dihitung terus-menerus. Oke, ada pertanyaan langsung aja, karena ini bisa jadi ya apa namanya ya baru ya. Nah, ini kalau digambarkan bentuk sinyalnya akan seperti ini ya. Ini kalau misalkan ini 1, ini kan pada waktu T sama dengan 1 atau sampling ke 1, ini adalah nilainya 1. Pada saat sampling ke 1, karena nggak ada nilai Z pangkat min 1, ini 0. Pada waktu 2, nilainya itu adalah min 7/4 di sini. Min 7/4. Lalu pada saat 3, nilainya min 1. Dan saat 4 itu adalah min 23/16. Jadi kalau digambarkan gini. Jadi itu cara menggambarkan impuls ya. Jadi direct itu sebenarnya impuls atau nilai yang hanya ada pada saat itu saja. Kalau ada pertanyaan langsung, ya karena ini bisa jadi keluar di UTS juga secara long division. Jadi keluarnya ketika kita menghitung yang lain. Oke, kalau nggak ada kita langsung ke nomor 6 ya. Tentukan tanggapan output dari sistem jika input adalah step dengan fungsi alih sistem adalah ini. Ini sebenarnya lucu sih. Kenapa saya bilang lucu? Karena ini langsung dicoret ya, 0,5 S per S dalam kurung S tambah 0,3. Ini jadinya gampang. Maksudnya kalau misalkan di sini nggak ada S-nya malah lebih susah karena nggak bisa dicoret. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk fungsi seperti ini, berarti kita langsung mengalihkan si input ini ya, dengan fungsi alihnya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena inputnya kan fungsi step ya. Fungsinya inputnya adalah step. Jadi ini disampling dulu, ya, hasil samplingnya baru dikalikan dengan GS. Nah, untuk fungsi step, ya, ini saya mungkin cari dulu ya. Tapi mungkin kalian juga bisa lihat di tabel. Untuk fungsi step itu adalah selalu Z per Z min 1 untuk satu satuan. Ya, jadi kita lihat di tabel, oh fungsi step. Nggak dikasih tahu sih bentuk Laplace-nya. Tapi bentuk Laplace-nya itu selalu 1 per S ya untuk satu satuan, dan kalau misalkan dikonversi ke Z itu adalah selalu Z per Z min 1. Jadi langsung masuk, oh ya udah ini langsung fungsi transfernya Z per Z min 1. Lalu untuk fungsi yang 0,5 S per S dalam kurung S tambah 0,3, ini juga langsung lihat di tabel ya. Ini S-nya dicoret, langsung lihat di tabel, hasilnya adalah Z per Z min E pangkat min 0,3 T. Ya. Z per Z min E pangkat min 0,3 T. Nah, jika T-nya waktu samplingnya 1 detik, ya mungkin di soal dikasih tahu nggak ya 1 detik? Kayaknya enggak, kita asumsi sendiri aja. Kalau T-nya sama dengan 1 detik, kita langsung masukkan ini E pangkat min 0,3 T, itu sama dengan E pangkat min 0,3. Hati-hati, siapa tahu T-nya bukan 1 detik. Kalau T-nya 2 detik, berarti kan Z per Z min E pangkat min 0,6. Kalau T-nya setengah, itu bisa jadi Z-nya per Z min E pangkat min
0,3 kali setengah atau Z per Z min E pangkat min 0,15. Ya. Jadi semua tergantung waktu sampling. Kita lihat di sini waktu samplingnya asumsi 1 detik. Jadi kalau nggak dikasih tahu apa namanya waktu samplingnya berapa, udah 1 detik aja biar gampang. Tapi kalau dikasih tahu itu harus dikalikan. Nah, ternyata E pangkat min 0,3 itu kalau pakai kalkulator adalah hasilnya 0,74. Sehingga YZ-nya itu adalah fungsi step, ya, fungsi step Z per Z min 1 dikali Z per Z min 0,74, ini sama dengan Z kuadrat per Z min 1 kali Z min 0,74. YZ per Z-nya itu sama dengan Z per Z min 1 dikali Z min 0,74. Jadi ini potong, tapi ini sebenarnya cuma nyoret kuadratnya doang kok. Nah, ini sama seperti sebelumnya, saya mau mencari berapa sih fungsi transfer dalam domain tercacahnya atau domain tersamplingnya. Itu kan berarti kita tinggal pecahkan persamaannya jadi A per Z min 1 tambah B per Z min 0,74. Nah, ya long story short ya, ini A-nya itu hasilnya adalah saat kita masukkan Z sama dengan 1 untuk Z per Z min 0,74 itu 3,84, dan saat kita masukkan Z-nya sama dengan 0,74 untuk Z per Z min 1 itu hasilnya adalah min 2,85. Jadi ini persamaannya untuk YZ per Z-nya itu sama dengan 3,84 per Z min 1. Itu dikurangi 2,85 per Z min 0,74. Jadi YZ-nya itu sama dengan 3,84 Z per Z min 1 dikurangi 2,85 Z per Z min 0,74. Nah ini sama seperti kemarin ya, sama seperti tadi. Ya, jadi informasi transfer baliknya itu ini kan berarti ini 38 ya kali 1 pangkat 4. Berarti ini hasilnya 3,8 aja. Ini coret ya 4-nya. Maksudnya 3,8. Ini 4-nya dicoret. Karena kan berarti bentuknya adalah 3,8 dikali 1 pangkat K. 3,8 kali kalau K-nya 1, 3,8, K-nya 2, 3,8. Jadi ya harus selalu 3,8 di depannya. Jadi ini coret ya, ini pangkat 4 ketambahan. Bisa dilihat. Oke, ini 3,8 saja ya. Ya, ingat ini 3,8 saja, nggak pakai 4. Terus yang kedua untuk 2,85 per Z min 0,74, ini hasil akhirnya adalah min 2,85, ini ada minnya, kali 0,74 pangkat K. Jadi nanti persamaan lengkapnya itu adalah 3,8 dikurangi 2,85, apa namanya, persamaan lengkapnya adalah 3,8 dikurangi 2,85 dikali 0,74 pangkat K. Jadi kalau K-nya 1 berarti 3,8 dikurangi 2,85 dikali 0,74. Kalau K-nya 2 berarti 3,8 dikurangi 2,85 dikali 0,74 pangkat 2. Ya, ada pertanyaan? Ini 3,8 ya, nggak ada pangkatnya. Itu nanti kalau disuruh minta ngeplot, ya, siapa tahu nanti ujiannya disuruh memplot outputnya gambarnya kayak gimana ya, kita masukkan pada saat K-nya 0 berarti kan 3,8 dikurangi 2,85 ya. Lalu pada saat K-nya 1 3,8 dikurangi 2,85 dikali 0,74 pangkat 1. Karena siapa tahu disuruhnya ngeplot ya. Oke, lalu untuk nomor 7 ya, nomor 7 itu sebenarnya gampang. Jadi kita disuruh untuk apa namanya, cari nilai K itu sama dengan berapa untuk sistem konvergen dengan error 2% dan error 5%. Ini yang saya kasih tahu errornya yang kalau nggak salah cuma yang 2% aja. Cuma yang 2% aja. Kalau misalkan dicari berapa yang 5%, berarti nanti kita tinggal hitung aja
len 0,05 itu berapa, nanti K-nya sama dengan len 0,05 per len mutlak dari A. A itu adalah pol dominan atau pol terbesar. Jadi untuk persamaan ini, ya ini kan nomor 7, kita mencari, kita pecahkan persamaannya, kita uraikan, lalu kita cari mana pol dominannya. Itu yang digunakan di persamaan. Sehingga kalau persamaannya seperti itu, kita lihat Z-nya itu adalah Z kuadrat per Z kuadrat min 0,1 0,1 Z tambah 0,2. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini ceritanya min 0,2 Z, min 0,3 ya, ini 0,3 Z. Jadi ini untuk bentuk yang seperti ini kita bisa lihat untuk bentuknya itu adalah min, ya, ini ada 0,02 Z itu kan Z kuadrat seperti ini. Jadi itu kan Z min 0,2 dikalikan Z min 0,1. Jadi nanti kita pecah di persamaannya, ya, persamaan yang di soal ini. Kita pecah. Lalu kita cari pol dominannya. Kalau dalam kasus ini pol dominannya itu adalah yang di 0,2. Sehingga kita masukkan len-nya di sini adalah len 0,2 K-nya pakai persamaan ini. Pakai persamaan ini K-nya adalah min 4 per len 0,2. Jadi ini ketemunya len 0,2 adalah min 1,6, itu sama dengan min 4 per min 1,6 sama dengan 2,5. Lalu bagaimana untuk yang untuk yang errornya itu 5%. Nah, berarti kita cari dulu len 5% itu berapa? Len 0,05 itu berapa? Nanti kita cari nilai K-nya adalah sama dengan len 0,05 per len 0,2. Nanti ketemu K untuk K untuk nilai error 5%. Ya, jadi untuk mencari K error itu relatif mudah ya, tidak sesusah yang sebelumnya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa lanjut ya. Lanjut tanya maksudnya. Terus untuk nomor 8 ya, nomor 8 kita lihat tentukan fungsi transfer dari rangkaian listrik di bawah ini menggunakan domain Z. Ya, kita lihat di sini bahwa kita perlu perhatikan ya, outputnya itu diambil di mana. Outputnya itu diambil di mana? Kalau diambilnya di induktor, berarti outputnya di LS. Kalau outputnya di resistor, berarti outputnya di R. Ini kebetulan outputnya diambil di induktor, sehingga kita lihat persamaan Vout per Vin-nya, itu adalah nilai impedansi di induktor dibagi R tambah LS. Jadi nanti ketemunya adalah L per R dikali S per 1 ditambah L per R dikali S. Tapi nanti kalau misalkan outputnya di resistor, berarti kan outputnya itu di R, inputnya di R sama LS, berarti persamaannya adalah R per 1 ditambah L per R kali S. Atau di sini adalah R per R tambah LS. Ya, di sini R per R tambah LS. Nah, di sini juga kita menambahkan persamaan zero order Hall. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan zero order Hall? Itu adalah persamaan DAC. Dan itu persamaannya selalu 1 dikurangi E pangkat min ST per S. Ya. Selalu 1 min E pangkat min ST per S. Sehingga persamaan totalnya ya, itu adalah GZ-nya itu adalah 1 dikurangi E pangkat min ST per S dikali tau S per 1 tambah tau S. Tau-nya adalah L per R. S-nya bisa dicoret. Ya. Kita
Tapi hati-hati kalau misalkan kalau misalkan ternyata outputnya di resistor, kalau outputnya di resistor ini nggak bisa dicoret karena di sini kita nggak ada S-nya. Kan di sini adanya R atau ya itu yang bukan ada S-nya. Tapi berhubung di sini kita outputnya diambil di induktor, kita justru malah bisa coret S-nya, ini malah lebih mudah. Nah ini kita buat ya, jadi kita ubah ke ke dalam domain Z. Ya, 1 min E pangkat min ST atau dalam domain S itu langsung diubah ke 1 min Z pangkat min 1. Ya, jadi 1 min E pangkat min ST kalau misalkan diubah ke dalam domain Z itu adalah 1 min Z pangkat min 1. Ini kita kalikan dengan hasil inverse Z dari tau per 1 tambah tau S, atau kalau dibagi tau semuanya adalah 1 per S tambah 1 per tau. Nah, ini hasilnya adalah Z per Z min E min T atau waktu sampling per tau. Ya. Jadi ini sama dengan ini ya, Z. Jadi ini hasil ini sama dengan Z per Z min E pangkat min T per tau. Lalu ini dapat dari mana? Kenapa bisa berubah ke Z min 1 per Z? Ya, jadi 1 min Z pangkat min 1 itu kan sama dengan kalau atas dan bawahnya dikali Z per Z, itu kan berarti 1 min Z pangkat min 1 per 1 dikali Z per Z, itu sama dengan Z dikurangi Z pangkat min 1 kali Z, itu sama dengan 1 per 1 kali Z sama dengan Z. Kenapa diubah seperti ini? Biar ini bisa dicoret. Ya, ini bisa dicoret, Z-nya ini bisa dicoret. Jadi hasil akhirnya ini kan bisa dicoret, itu tinggal Z min 1 per Z min E pangkat min T tau per tau. Ya. Dan karena taunya itu adalah L per R, ya berarti 1 per tau itu adalah R per L. R per L di sini adalah kebetulan R-nya 20, L-nya 1. Jadi R per L-nya itu adalah 20. Jadi ini kita bisa masukkan, ini hasil akhirnya adalah Z min 1 per Z min E pangkat min 20 T. T itu adalah waktu samplingnya. Jadi kalau waktu samplingnya 1, ya udah kita masukkan Z min 1 per Z min E pangkat min 20. Untungnya di sini kita nggak disuruh suruh memplot dalam domain waktu. Kalau disuruh memplot dalam domain waktu ya ya kita tinggal uraikan aja. Yang pertama adalah Z per Z min E pangkat min 20 T. Itu kalau domain dalam domain ini kan berarti 3E pangkat sekian dikurangi 1 per Z min E pangkat sekian, itu dalam domain dalam domain waktunya seperti apa. Tapi berhubung kita di sini disuruh mencari fungsi transfernya saja, ya ini udah cukup ya. Fungsi transfer dalam domain Z-nya ini cukup segini. Ya, itu adalah pembahasan soal UTS tahun kemarin ya, terkait dengan soal UTS sistem kendali diskrit. Memang kesannya susah, tapi sebenarnya tabel yang digunakan itu tabel yang itu saja. Ya, tabel bagian yang itu saja. Jadi ya sering-sering lihat tabel. Jadi nanti kalau dapat dapat fungsi transfernya itu sudah tahu bagian tabel mana yang harus sering dilihat. Nah, ini saya mau ya, tabel atau Z trans. Ini saya paling suka pakai yang mana ya? Kayaknya ada yang sering saya pakai. Nah ini adalah tabel yang cukup representatif karena dia langsung mengkonversi dari waktu ke Z dan juga S. Tabel yang sering dipakai sekali lagi adalah yang pertama ini adalah untuk unit step, ya untuk unit step. Jadi kalau dikasih tahu step itu langsung ketahuan, oh ini berarti fungsi transfernya adalah Z per Z min 1. Kalau dikasih tahu fungsi rem berarti ini adalah T Z per Z min 1 kuadrat. Tapi jarang ya, biasanya udah saya pengen simple aja. Inputnya step.
udah pakai yang ini. Parabola udah kayaknya udah nggak akan saya pakai sih, jujur aja. Lalu untuk yang kedua yang sering dipakai adalah untuk eksponensial. Ya, untuk yang eksponensial itu kita pakai ini Z per Z min E pangkat min AT. Tapi kalau misalkan di sininya langsung ketemu misalkan Z per Z min 5, berarti kan di sini kan 5 pangkat T di sininya. Seperti itu. Terus ya udah ini yang sering dipakai yang bagian apa namanya? Ini juga power. B pangkat K. Ini misalkan Z per Z min B, ini mirip sama yang ini. Ya, kita pakai yang ini, misalkan, oh kita mau mencari fungsi transport dari Z per Z min 0,5 nih, berapa ya? Berarti langsung aja 0,5 pangkat K. Itu juga sering dipakai. Jadi eksponensial sama power sering dipakai. Power itu sebenarnya cuma turunan dari eksponensial. Kalau misalkan B-nya ini adalah sama dengan E pangkat min AT. Lalu yang lain gimana? Yang lainnya bisa jadi dipakai yang ini ya. Ini kita bisa lihat asymptote sama segala macam. Ini kita bisa pakai yang ini. Jadi kalau misalkan ketemu, aduh ini ketemu persamaan fungsi transfernya 5 per S tambah 3, S tambah 2. Ya udah ini sebenarnya dihitung manual bisa, tapi kalau mau pakai langsung tabel ini juga bisa ya. Ini tabel untuk itu semua. Jadi ini adalah yang bisa dicatat ini bentuk apa namanya tabel yang cukup representatif, ya, cukup representatif. Karena apa? Karena bentuk-bentuk persamaan di sini ada di tabel semua. Jadi bisa dicek juga kesesuaian dari bentuk Laplace ke dalam bentuk Z-nya. Demikian juga ini adalah bentuk waktunya. Jadi kita sekarang mainnya bagaimana sih konfigurasi dari blok diagram. Itu saja. Oke, ada pertanyaan? Saya harap, belum ada Pak, masih mencerna Pak. ya nggak apa-apa. Itu nanti apa namanya? Nanti kan satu kuis, nanti saya kasih bentuk-bentuknya. Tapi ya difamiliarkan dulu dengan tabel ini ya, tabel Z ini. Ini udah apa membantu sekali ya, membantu sekali karena kita tinggal make tabelnya. Tabelnya. Jadi, waduh, ini gimana yang ngitungnya? Udah lihat tabel aja. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk contoh soal ya. Ini kebetulan apa namanya bisa jadi keluar di ujian atau di kuis ya. Jadi di sini kita mau mencari nilai respon dalam domain Z untuk sistem dengan fungsi transfer. Yang pertama adalah 1 per S tambah 2, dan yang kedua 2 per S tambah 4. Yang A, jika sistem langsung terkoneksi, ya, jika sistem langsung terkoneksi itu artinya di antara kedua buah sistem itu dia langsung terhubung, misalkan keluaran dari driver motor langsung ke motor, ya, itu contohnya. Atau keluaran dari output pemanas itu langsung masuk ke sistem input untuk memanaskan memanaskan rumah kaca misalkan. Nah, itu langsung terkoneksi. Dan yang B, jika di antara kedua sistem itu ada alat pencacah. Jadi ada proses penyemplingan di antara kedua alat tersebut. Kenapa? Karena mungkin mau diproses ke bagian lain, misalkan saya mau memproses output dari sistem satu ke bagian lain untuk dikontrol. Jadi ada alat pencacahnya. Nah, itu bagaimana fungsi transfernya? Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat di sini. 1 per S tambah 2, satu lagi 2 per S tambah 4. Ini harus dicari domain Z-nya. Tapi paling gampang sebenarnya memang ya udah kita lihat tabel aja sih sebenarnya. Ini kalau misalkan kalau misalkan seperti ini kan 1 per S tambah 2. Kalau langsung terkoneksi, itu artinya langsung dikalikan. Jadi 1 per S tambah 2 dikali 2 per S tambah 4. Ya. Langsung dikalikan, jadi ketemunya ini ya, 2 per S tambah 2 dikali S tambah 4. Ya. Lalu kalau misalkan bentuknya seperti ini adalah cara harusnya ya, cara seharusnya. Oh ya kita pecah ya, ini 2 per S tambah 2 dengan S tambah 4, kita pecah jadi persamaan 1 per S tambah 2 dikurangi 1 per S tambah 4.
Ya, lalu setelah dipecah, kita buat dalam bentuk ininya, ini adalah E pangkat min 2T, E pangkat min 4T, ini ke dalam bentuk sampelnya adalah seperti ini, lalu kalau diuraikan jadi seperti ini, dan ini adalah bentuk akhirnya. Tapi sebenarnya di tabel ada juga, ya. Kita melihat tabel yang ini, tabel double eksponensial. Jadi di sini, ya, ini 2. Ya, kita ngelihat di sini, ya, makanya saya kasih yang gampang aja deh. Yang penting ngerti maksudnya. Kalau dihubungkan langsung, kita kaliin dulu, baru dicari domain Z-nya. Jadi ini kan sebenarnya A-nya yang 12, B-nya yang 14 ya. A-nya 12, B-nya 14, tetapi ini dikalikan 2 ya, dikalikan 2. Hasilnya apa? Berarti kan di sini 2, ya ini kita langsung lihat di sininya. 2 Z E pangkat min 2T, atau inilah apa namanya, E pangkat min 2T dikurangi E pangkat min 4T per B min 4, B min A 4 min 2, jadi per 2, dalam kurung Z E pangkat min 2T dikalikan Z E pangkat min 4T. 2 atas dan bawah dicoret. Ya. Hasilnya apakah sama? Sama. Ini hasilnya. E pangkat min 2T min 4T segala macam. Jadi nanti pada waktu ujian, kalau misalkan saya kasih soalnya kayak gini, oke, untuk buat simpel, kalian langsung lihat tabel aja. Karena yang saya nilai adalah kalian mengerti bahwa kalau tidak ada samplers atau tidak ada pencacah di antara dua buah sistem, misalkan tadi dari sistem dari driver ke motor itu langsung connect, atau dari pemanas ke sistem yang mau dipanaskan langsung connect karena nggak ada pencacah, ini langsung dikalikan, dan cara mencari fungsi transfernya ya udah lihat tabel aja, tabelnya udah disediakan kok, kita tinggal pakai aja, nggak usah pusing mikirin penguraiannya. Tapi kalau misalkan mau diuraikan, misalkan aduh kayaknya nggak tertantang kalau pakai tabel doang, diuraikan itu juga nggak masalah. Jadi ya itu terserah cara menyelesaikannya seperti apa. Nah ini yang nomor 1 tadi, pengertiannya dia langsung dikalikan untuk fungsi transfernya. Kalau ada pencacah, ya, kalau ada pencacah, itu artinya apa? Kita langsung mentransformasikan Z. Ya. Kita langsung mentransformasikan Z ya, untuk sistem tersebut. Jadi 1 per S tambah 2 itu langsung kita transformasikan Z. 1 per S tambah 2 ini langsung Z per Z E pangkat min 2T. Satu lagi Z per Z min E pangkat min 4T. Kita bisa lihat di sini. Ini kan Z per Z min E pangkat min 2T. Satu lagi, karena di sini ada apa namanya, ada 2-nya, berarti 2Z per Z min E pangkat min 4T. Ini langsung dikalikan hasil akhirnya ini. Z kali 2Z, 2Z kuadrat, dan selanjutnya seperti ini. Ya. Selanjutnya seperti ini. Ini udah cukup selesai dah. Sampai sini aja nggak apa-apa. Ya. Jadi ini tinggal dikalikan langsung. Ini saya nggak usah mengubah ke waktu. Nggak masalah. Yang penting pengertian bahwa ini langsung dikalikan. Tetapi dalam bentuk Z-nya. Jadi yang pertama itu kita kalikan dalam bentuk S. Lalu mencari bagaimana fungsi transfernya. Kalau yang kedua, kita ubah dulu ke Z, baru dikalikan. Ya. Kalau di tengah-tengahnya itu diletakkan sampler atau suatu perangkat. Dan kedua-duanya langsung kita gunakan tabel. Jadi kalau langsung dikalikan, misalkan hasilnya seperti ini, kita pakai tabel yang ini. Kalau misalkan apa namanya diuraikan satu persatu, kita pakai tabel yang eksponensial ini, ketemu ini. Ya, lalu kalau misalkan disuruh mencari dalam domain waktunya, ya ini kan bisa dilihat, ini kan 2Z kuadrat dan lain-lain. Ya, itu sebenarnya ya mungkin bisa diuraikan sendiri. Tapi saya nanti mintanya paling dalam bentuk Z-nya dulu, nggak usah diubah ke dalam domain waktunya. Ya. Oke, ada pertanyaan?
untuk stempler ini, karena siapa tahu saya masukkan juga di UAS. Bisa jadi sampelnya 3, bisa jadi apa namanya, ada H1, H2, H3. Ya. Kalau ada H1, H2, H3 gimana? Ya, ini kan ada juga di sini ya. Misalkan satunya ini, tapi enggak, paling 2 aja. Oke, ini mungkin itu adalah pembahasan untuk apa namanya, untuk UTS dan juga soal terkait sampler ya. Nanti hari Sabtu ada kuisnya juga apa namanya ya, lebih overall, itu terkait semua materi sebelum UTS. Jadi nanti pada waktu UTS itu sudah lebih familiar. Bisa jadi bentuk soalnya beda, artinya mungkin di kuis saya nanya bagian ini, di UTS saya nanya bagian itu, bisa jadi juga ada yang beririsan. Nah, intinya semua materi ya yang diajarkan sebelum UTS itu bisa masuk ke kuis. Hari Sabtu jam 9. Oke, ini mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan soal UTS. Saya harap nanti pada waktu UTS itu juga sudah lebih siap, karena memang materinya, sebenarnya materinya bisa jadi lebih susah dari itu, cuma saya nerfkan sedikit sih untuk apa namanya, untuk prosesnya. Jadi biar lebih secara matematik nggak terlalu susah, tapi lebih ke konsepnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Ya, seperti biasa nanti saya